Oke. Dari diri kita ini kada merasa rata. Amin. Sama-sama doa sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab dahulu Pak Ustadz, silakan. Masya Allah, Ibu Ratu ini luar biasa mengingatkan kepada kita kembali bahwasanya musibah itu ada dua, musibah zahir, musibah batin. Kalau musibah zahir yang tampak di permukaan kata beliau seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya. Nah, kemudian kata beliau mengingatkan kita kembali yaitu musibah batin. Apa itu? Hati yang rusak. Sehingga apa? Gibah, sombong, takabur, ujub, riya, dan sum'ah dan yang lain-lainnya muncul daripada diri kita dan banyak yang tidak menyadarinya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu supaya kita terus ingat, rancaki mendengar RRI Pro 4 masih. Kemudian juga rajin ke majelis taklim. Kemudian setelah itu kita menuntut ilmu dan mungkin mendatangi para ulama karena itu termasuk obat hati. Jar orang bahar itu kan bahasa Jawa itu tombo hati. Ada 5 perkara ya. Nah, ada 5 perkara. Itu dari hadis Rasulullah SAW, diantaranya yang menyebabkan hati kita ini bersih, sehat, kemudian wal'afiyah, yaitu rancak duduk di hadapan ulama, bukan hanya duduk aja didengari panderan sidin, sehingga ini akan sadar kalau misalkan maksiat, mungkin maksiat mulut ataupun muntung jorong banjar, nah seperti gibah atau misalkan sumpah palsu ataupun dusta, nah ini bisa dia sadari sehingga apa? Dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Al-Ghazali ini termasuk musibah besar. Kalau misalkan musibah zahir seperti tanah longsor, ini kalau dia menyikapi dengan arif bijaksana, dia bisa kalau misalkan tertimpa musibah menjadi orang yang syahid di dunia, syahid bil akhirat, syahid dunia akhirat, dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau misalkan dia maksiat seperti mulutnya selalu gibah, kemudian hatinya selalu sombong, ingkar, naudzubillah, ini lebih daripada maksiat ataupun daripada musibah yang zahir, karena dia yang akan merasakan. Kalau di dunia mungkin paling lama 2 miliar tahun dia hidup, kalau hidup juga ulah hidup orang hidup sampai itu. Artinya ada yang mengatakan umur dunia 2 miliar tahun, itu pun cukup lama. Tapi kalau di akhirat, Masya Allah, abadan abada, selamanya kita. Kalau termasuk ahli kebaikan, maka dia masuk surga kekal di dalamnya, tidak ada hitungan tahun-tahunnya. Bahkan sehari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia, Masya Allah. Kemudian naudzubillah, kalau misalkan dia min ahli syar, ahli kejelekan, ahli kemaksiatan, suka berjudi, berzina, kemudian juga maksiat yang lainnya seperti minum keras dan macam-macam, ini kalau misalkan meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, nah ini adalah musibah yang sangat besar, dia akan merasakan siksaan selamanya. Andaikan 2 miliar tahun ini masih sedikit, bahkan mungkin tidak ada hitungannya di akhirat. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di alam barzah, dan khususnya di dunia kita ini. Apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat orang itu berbuat maksiat, dia langsung ditegur oleh orang lain atau ditegur Allah melalui binatang atau yang lainnya, diingatkan selalu sehingga apa? Dia tidak berbuat maksiat kembali. Ini yang menyebabkan kerugian baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini sudah berjanji, apabila seseorang itu berbuat maksiat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, ini pasti. Bahkan pasti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Nah, kan di dalam surah Al-Zalzalah bahwasanya apabila berbuat yang baik walaupun sekecil biji sawi maka akan diperlihatkan oleh Allah. Nah, apabila berbuat kebaikan walaupun sekecil biji sawi maka itu pun akan ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yashdurun nasu ashtana li ya'malahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini pasti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kasih sayang Allah, tanpa rahmat Allah, mungkin kita naudzubillah selalu diperlihatkan Allah. Apapun gawean kita, perbuatan kita yang melanggar daripada ajaran Islam, kemudian perintah Allah, ini akan diperlihatkan waktu masih di dunia ini, naudzubillah. Kalau kebaikan kita diperlihatkan nyaman, alhamdulillah. Misalkan begawi bulah dapat gaji, artinya kan begawi nih Mbak Amal yang soleh dapat gajinya, atau kita bekerja sesuai dengan perintah SOP dan juga sebagai sesuai prosedur dapat gaji. Tapi kalau misalkan kita maksiat seperti naudzubillah di jalan, misalkan kebut-kebutan, ini bisa langsung kontan juga dibayar oleh Allah. Bisa rabah, kita cium aspal atau mencium tiang listrik. Nah, ini kan kontan juga jadinya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Masya Allah, ini bisa jadi terbukti seperti itu. Oleh karena itu kita selalu ingat bahwasanya kemaksiatan itu akan melahirkan, menimbulkan musibah yang bermacam-macam. Jangan dilawan. Biar orang wah ini jangan dilawan. Harat musuh. Musuh harat. Jangan dikarasi. Kalau binatang lopok, Iya. apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi penyesalan. Nah, lagi Pak Ustaz yang didapat kada kawan berbuat apa lagi, iyalah. Bahkan ada satu negara yang mungkin kita pernah mendengar kisahnya, karena mereka ditimpa gempa, mereka pintar, kemudian mereka membuat rumah kada lagi yang cagaran hancur kena gempa. Jadi kayak apa? Inya mengolah rumah yang terbuat dari kayu dan cuma kertas. Karena kayu dengan kertas seringnya kalau misalkan tertimpa pun tidak akan mati, paling kan kertas rabit, wajah diolah basah. Tapi Allah maha bijaksana, Allah maha pintar, luar biasa. Mereka tetap maksiat kepada Allah, akhirnya musibah, bencana bukan lagi berupa gempa, cukup dengan angin puting beliung takirapan bertahan. Ini apa? Biar menghindari tadi laut kertas lawan tatap aja kibarnya oleh angin puting beliung tadi. Ada awal juga dilawan. Taharat musuh. Taharat musuh, taharat Allah Ta'ala. Jadi kada kau dilawan. Kita misalkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kerida gunung berapi, jangan koyo ya. Ya kalau jangan terlalu tinggi, jangan dianggap remeh. Kalau pindah banjir. Naudzubillah. Jadi guru-guru kita mengingatkan tuh kalau misalkan diam kanan jebol, naudzubillah min dzalik. Banjarmasin 2 meter di bawah permukaan laut. Kalau misalkan yang air di laut ini sudah pasang, lambat turunnya, dapat hujan, dapatnya jebol pulang, naudzubillah. Jadi kuburan Banjarmasin. Oleh karena itu para ulama, guru kita selalu mengingatkan hal itu, jangan sampai perbuatan maksiat kita yang merajalela luar biasa tanpa disadari, seperti kata Ibu Ratu tadi, ini bisa menyebabkan musibah yang sangat besar di daerah kita. Kita sudah melihat ini sampai sekarang, kasihan daerah Cianjur dan sekitarnya terus menerus mereka diancam oleh bencana, yaitu berupa gempa susulan. Bahkan di TV nasional itu kita ada mendengar
lebih 300 lebih bakalan gempa terjadi di daerah itu. Naudzubillah min dzalik, 300 lebih. Ya Allah, peluang bencana itu akan kembali kata mereka. Masya Allah, sehingga relawan-relawan pun mereka juga sangat khawatir. Masya Allah, subhanallah. Nah yang seperti ini jelas kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa kesalahan kita, apa yang mungkin kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan sampai terus menerus dibiarkan. Jar guru kita Bahari, kalau misalkan Allah ingin menimpakan musibah di suatu kampung, diangkat oleh Allah dahulu di situ kekasihnya ataupun ulama yang biasanya berdoa minta ampun untuk kampung tersebut, artinya diangkat, dimatikan, diwafatkan, sehingga ulama atau kekasihnya Allah tadi itu tidak kena. Dan Allah jangannya kita tubuhlah turun menimpakan. Kenapa? Mereka tidak lagi ada kekasihnya. Sidin muar banar sudah, akhirnya apa, ditimpakan di satu kampung tersebut. Karena apa? Tidak ada lagi di sana kekasihnya Allah yang selalu menangis tengah malam, tahajud, bertahanun, kemudian beruzlah, kemudian mereka berdoa mengharapkan daripada ampunan Allah. Yang orang seperti itu tapi ada lagi akhirnya bencana yang turun. Naudzubillah, apalagi pesta seks berkedok agama, wah ini besar lagi, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayatnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya mungkin tidak hanya emang eksploitasi lahan ataupun mengambil batu bara sing habis keruk terus, atau misalkan mengambil emas ataupun nikel ataupun intan permata yang di bawahnya. Nah, tapi bisa juga kemaksiatan seperti judi, perzinahan, minuman keras, dan pelacuran dan lain-lainnya. Apalagi yang tadi, pelacuran berkodak agama tadi. Nah, ini yang sangat sulit. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah. Tapi itu tidak disadari lah Ustaz. Ini ada juga yang disadari Bu, tapi kadang kawat modelnya diubah. Entah hukum negara kita ini yang harus diubah atau belum ada regulasi hukumnya. Nah, padahal yang seperti ini ya ini yang Allah, sehingga bertubi-tubi bencana yang ada di daerah kita atau di daerah tersebut. Mudah-mudahan nantinya para ulama bisa bekerja sama dengan pemerintahan sehingga bisa membuat undang-undangnya, sehingga bisa membuat mereka jerah. Kita baru-baru tadi kan mendengar di berita di medsos, Masya Allah, luar biasa, di Dubai kalau tidak salah kan, ada seorang laki-laki yang memperkosa anak kecil umur 5 tahun. Masya Allah, naudzubillah. Akhirnya apa? Sudah terbukti. Akhirnya orang tersebut langsung dieksekusi mati di hadapan masyarakat umum. Wah, ini tegas luar biasa sekali melakukan seperti itu. Ancamannya nyawanya. Jadi jerah. Jadi yang melihat ini, Masya Allah, nggak akan berani lagi. Wah, ini luar biasa. Semoga ini jadi contoh yang baik lah Pak Ustadz. Ini insya Allah. Atau apa tuh ngarannya? Artinya membuat jerah yang berbuat maksiat yang tidak baik. Baik Pak Ustadz, tinggal 2 menit lagi kita mungkin kesimpulannya. Silakan Pak. Insya Allah, hikmah di balik bencana ini yang pertama, yang paling besar, yaitu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah sayang lalu kita ditegur supaya apa? Barasih barataan. Yang kedua, kenapa ditimpakan oleh Allah musibah? Nih, supaya kita tambah taat, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan lupa apapun yang terjadi di alam ini, baik yang baik maupun yang buruk, itu tiada lepas daripada yaitu perbuatan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tiada pun yang menimpa kami
kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan yang terakhir, kalau ada musibah yang mungkin kena kepada saudara kita muslim, jangan lupa saling membantu, karena ini termasuk ujian. Apakah kita simpati dengan mereka ataupun kada? Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Artinya orang Islam yang satu dan yang lainnya bagikan sebuah bangunan, saling menguatkan. Demikian Bu kesimpulan pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat berkah kepada al-fakir pribadi sendiri dan kepada kita semuanya berataan. Salah khilaf mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.